nikah, tidak apa-apa. Iya, Tapi jumlah yang hadir lebih banyak daripada yang resepsi. Iya. Bagaimana kita melihatnya ini, Pak? Saya lihat Pak Otman sudah mau menanggapi nih. Boleh silakan langsung Pak. Sebelum saya Kalau pertanyaan saya lagi. terkait dengan itu tidak ada masalah memang. Karena Iya. memang Hai, selamat datang kembali di channel Card Media dalam segmen D-Talk. Oke, berarti redaksinya ini Pak ya. iya redaksinya yang perlu lihat. Karena kalau menjelaskan tentang fungsi masjid di zaman Rasulullah itu salah satunya adalah resepsi pernikahan, akan kacau balau di situ. Nah, baik kalau misalnya Bapak ingin menanggapi boleh. Itulah yang menjadi sehingga ditanggapi oleh teman-teman dengan keterbatasan ilmu. Pertama, bukan cuma masjid itu, tapi masjid-masjid lain. Yang kedua, ditanggapi berulang-ulang masjid. Oke. Kan jamak kan masjid. Kalau fil masjid, di masjid itu Masjid Agung satu saja. Oke. Kalau masjid ini jamak kan. Yang kedua, pukul rebana. Kita kembali kepada pengertian resepsi. Resepsi itu kan pengertiannya adalah pesta pernikahan yang dilaksanakan dan dihadiri oleh banyak orang untuk mengumumkan bahwa kedua mempelai sudah sah, tidak akan menjadi fitnah. Nah, ketika dibawa sampai sekarang, rebana itu adalah bagian dari hiburan ketika itu. Iya. Bagian dari hiburan ketika itu. Tidak ada elektron ketika itu. Iya. Tidak ada elektron ketika itu. Sehingga ini analogi ini. Iya. Yang boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Analogi itu menyamakan rebana dan musik-musik. Karena ketika itu musik. Fungsinya hiburan. Hiburan. Nah, terlepas dari benar atau tidak, tapi pada prinsipnya di dalam itu juga tidak mengedepankan musiknya. Bahkan saya tekankan, ya kalau di kampung-kampung kan biasa saat bakti atau Jumat bersih diputar kasidah besar-besar dari masjid. Sebagai pengumuman kalau di sini ada kegiatan bakti, tolong datang di masjid. Nah, kalau kita ini kan saya sampaikan kepada mereka, tolong jangan ada elektron. Sehingga menggunakan flash disk yang suara salawat Nabi, kasidah yang alon-alon. Dan itu mereka patuhi. Berarti resepsinya ini secara gambarannya beda seperti resepsi di luar gedung. Di luar gedung tidak seperti, sesungguhnya tidak seperti itu. Tidak. Terus kemudian yang membuat orang ramai itu pakai kursi. Ya, betul. Pakai kursi. Ada pikiran orang ternyata begitu kita dalami, dia pikir di lantai tempat sujud itu di situ kursi. Begitu kita jelaskan itu bukan di tempat sujud, tapi kursi itu berada di bawah. Karena memang sengaja didesain seperti itu, makanya ada panggung di depan, di bagian bawah. Itu pertanda kalau kemudian dirancang untuk sejumlah kegiatan sosial, untuk menunjang sejumlah kegiatan masjid sehingga disebut agar masjid itu menjadi makmur. Oke, kalau tanggapan Bapak tadi terkait pendapat Pak Otman yang dipermasalahkan dari isi Diskominfo itu kan dikeluarkan oleh Badan Kemakmuran Masjid, Dewan Kemakmuran Masjid itu ada redaksi setidaknya perlu dikaji atau sama sekali tidak menggunakan pada zaman Rasulullah karena kesannya akan buyar lah istilahnya. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Ya baik. Setelah kita melihat fungsi masjid, ketika itu kan fungsi masjid tidak hanya sekedar sholat, tempat bermusyawarah untuk merencanakan peperangan, untuk mengumpul di Baitul Mal, untuk mengumpul zakat. Terus kemudian salah satu itu ketika kajian teman-teman seperti itu. Dari sekian yang disebutkan, bahkan di fatwa majelis ulama itu disebutkan salah satu fungsi masjid adalah tempat pernikahan. Pernikahan. Memang dia tidak menyebutkan resepsi. Tapi kalau pernikahan sama resepsi beda-beda tipis. Karena ketika nikah pasti ada orang. Ketika resepsi pasti ada orang. Cuma selalu kan bagaimana cara membedakannya ini? Iya. Akad nikah
pasti ada orang. Betul. Dan tidak mungkin beberapa orang, banyak orang. Banyak orang. Nah, seperti sebelumnya, hari Sabtu akan nikah toh. Saya tidak sebut, menjadi tidak enak. Iya, Akan iya. nikah. Besoknya, karena sudah terlanjur Pak Dokter Anto disebut, jumlah orangnya kurang lebih sama. Tapi dia hanya menyebutkan akad nikah. Oke. Ini menyebutkan akad nikah dengan resepsi. Ini perlu juga kita bedahi ini. Oke. Apa perbedaannya resepsi dan akad nikah? Cuma kan di Indonesia sudah lazim kalau resepsi akad nikahnya hanya ijab kabul, terus kemudian resepsinya duduk di pelaminan. Padahal semuanya dihadiri oleh sejumlah orang tanpa ada batasan. Resepsi 10 orang, 200 orang, pernikahan cuma 2 orang, 1 KUA, Iya. 2 saksi. 2 saksi. Ini juga perlu pembedahan. Tapi kami, saya termasuk miskin ilmu dalam soal ini, sehingga saya berterima kasih kepada Pak Otman. Ini luar biasa ini, memberikan kontribusi pikiran supaya kemudian masjid juga itu menjadi bagus penataannya, lancar pengelolaannya. Terus saat ada kritikan, saran teman-teman kita akomodir, terus kemudian dibahas, sehingga selanjutnya masjid itu sudah menjadi kan masjid itu bukan milik orang per orang. Iya, bukan milik siapa. DKM, tapi miliknya umat. Sehingga paling tidak orang yang datang ke masjid itu merasa nyaman. Okay. Ada permasalahan perbedaan jumlah orang yang hadir akad nikah dengan resepsi. Ya kalau bisa kita rumuskan. Kapan kita rumuskan? Supaya kemudian saat orang mau bertanya, akad nikah tidak apa-apa. Iya, tapi jumlah yang hadir lebih banyak daripada yang resepsi. Iya. Bagaimana kita melihatnya ini, Pak? Saya lihat Pak Otman sudah mau menanggapi nih. Boleh, silakan langsung Pak. Sebelum saya Kalau pertanyaan saya lagi. terkait dengan itu tidak ada masalah memang. Karena memang terkait dengan fungsi masjid sesuai dengan keputusan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2013 sudah dipatwakan di situ. Oke. Ya, jadi tidak ada masalah untuk pelaksanaan itu. Pernikahan. Iya, pernikahannya. Hanya saja memang ada 3 poin yang harus diperhatikan. Ya, keluar dari konteks tadi itu. Iya. Terkait ada nama Rasulullah SAW karena memang status hadisnya cuma 1 doang. Gitu. 1 jalur. Nah, seandainya kalau dia mutawatir ya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, ini yang kedua, ini konteks lain lagi kalau yang ini. Nah, terkait dengan pemanfaatan area masjid untuk kemaslahatan umat dan untuk kegiatan ekonomi terkait dengan kemakmuran tadi yang disampaikan oleh Ketua DKM. Iya. Ya. Itu sudah jelas dan gamblang dalam Fatwa nomor 34 tahun 2013. Ada kaidah-kaidah yang disusun mulai menimbang, memperhatikan, mengingat bla 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 bla. Di situ sudah jelas dalil-dalil yang digunakan oleh majelis ulama dan tidak ada yang keliru, memang benar sekali. Tapi dalam pelaksanaannya itu tidak ada 3 poin, ya mohon maaf Pak Ketua DKM, yang harus merujuk kepada keputusan MUI tadi. Gitu. Misalnya kita lihat pada poin mengingat. Pada poin mengingat itu ada disampaikan hukum dalam masalah penetapan syariat. Ya. Salah satunya adalah bahwa fungsi sarana itu mengikuti tujuan dari penggunaan bangunan itu dibuat. Berarti memang masjid ini pada awalnya berarti dibuat untuk dirancang untuk sholat maupun kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi. Itu dalam versi hukum kaidah syariat. Kemudian yang kedua, bahwa kebijakan pemimpin itu, ini saya bahas ini sesuai dengan Fatwa MUI. Ini bukan menurut bahasa saya loh. Iya. Bahwa kebijakan imam berarti pemimpin, dalam hal ini bupati,
dalam memutuskan sebuah perkara harus melihat terkait dengan maslahat masyarakat. Artinya memang jika masjid ini dijadikan sebagai pesta, tempat pesta untuk kemaslahatan umat, maka itu dibolehkan. Gitu. Berarti harus ada pertimbangan pimpinan lagi. Dalam hal ini bupati, Pak Ketua DKM. Jadi ada surat keputusan dari Pak Bupati terkait dengan pelaksanaan resepsi pernikahan ini, apa sudah sesuai dengan peruntukan tadi dan sesuai dengan kebijakan pemimpin. Iya. Itu ada dalam fatwa loh, bukan bukan menurut saya. Kemudian kita lihat dari memutuskan. Pertama, poin 1 itu tidak masalah karena memang masjid seperti yang disampaikan oleh Ketua DKM tadi itu sah-sah saja dan tidak melanggar. Poin 2, apabila digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan termasuk pesta pernikahan dan sebagainya, harus memiliki 3 syarat. Itu. Syarat pertama di situ tidak melanggar norma keislaman atau nilai-nilai hukum syar'i. Itu 1. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan masjid. Itu poin B-nya, gitu. Nah, kalau kita lihat dalam pelaksanaan resepsi pernikahan, tentu saya tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan, generalitas dan sebagainya, tapi ada dugaan bahwa pesta yang digadakan dengan melibatkan banyak orang itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang melanggar syar'i dan melanggar kehormatan masjid. Itu syarat loh. Jadi bisa pesta, tapi itu ingat 3 tadi itu 3 syaratnya. Kemudian pada poin 3 sama lagi, harus menjaga kehormatan masjid. Dan poin 4 bagian E, apabila melaksanakan pernikahan dan sebagainya itu harus melihat, mempertimbangkan kemuliaan masjid. Luar biasa. Salah satu contoh yang masuk ke dalam bagian yang disewakan itu tidak melanggar hukum syari, seperti tidak menggunakan jilbab, seperti itu secara tekstual loh. Berarti di dalam tidak boleh merokok, tidak boleh berikhtilat, tidak boleh yang bukan pasangan itu saling. Jadi tidak ada pembauran di situ. Ada nilai-nilai syari yang harus ditegakkan di situ. Jadi ada nilai kehormatan dan nilai kemuliaan masjid. Nah, dan memang seperti yang kita lihat dalam postingan, mohon maaf, ya ada kan? Iya, ada betul, kan? betul. Ya, seperti itu Pak Ketua. Jadi mohon maaf ini. Jadi saya sampaikan ini bukan sebuah kritik untuk menjatuhkan DKM atau pemerintah daerah. Ya, tapi itu tadi kita tegakkan fatwa MUI sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh MUI tertanggal 25 Ramadan. Saya sudah lupa tahun hijriahnya. Yaitu kira-kira bertepatan tanggal 12 Agustus tahun 2013. Jadi jadi saya tidak asal ngomong. Nah, makanya saya ingin bagaimana pihak DKM mengkaji kembali itu, karena saya tidak melakukan sebuah kritik atau saran itu berdasarkan nilai-nilai membawa kepentingan pribadi, tapi tidak benar-benar berdasarkan hukum normatif dalam Islam. Dan memang saya merujuk kepada ketetapan MUI, fatwa MUI nomor 34 tahun 2013. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini menambah Pak Abdullah ya dari yang mungkin karena sinkron pertanyaannya sama pernyataan Pak Otman tadi, sekaligus itu kan ada ketentuan pengunjung juga ya yang dibahas dalam postingan Diskominfo itu, yaitu dilarang non muslim, kemudian dilarang yang tidak berjilbab. Tapi mohon maaf itu kan beredar ya di foto itu ada non muslim kemudian tidak berhijab. Itu yang beredar. Bagaimana Pak? Silakan. Baik, saya juga sentak ketika melihat yang tidak pakai jilbab. Iya. Kaget juga Bapak ya. Tapi kemudian teman-teman juga setelah saya klarifikasi kepada panitianya yang bertugas, mereka bilang tidak ada. Sampai kemudian mereka melihat ini pakai lampu dan ini kursinya tidak dibungkus.
Oh iya. Kursinya tidak dibungkus. Jadi langsung mereka terjun ke yang bersangkutan. Dia bilang kalau acara itu saya tidak hadir. Saya hadir di acara-acara yang sebelumnya. Ya. Sementara SOP kita belum buat, dan memang sebelum pada saat kegiatan pengukuhan pengurus dan peresmian masjid itu luar biasa animo masyarakat. Dan kita tidak bisa pantau lagi pada acara yang mana. Tapi memang itu di dalam masjid. Berarti foto lama, Pak? Saya tidak mengerti, yang jelas hari Ahad itu. Iya. Saya hanya bisa benarkan karena saya sampaikan sama teman-teman, jangan main-main. Karena ini sudah menjadi keputusan kita. Karena apa kok? Dor bilang, coba Pak Ketua lihat. Satu yang ada lampu, satu tiada lampu. Yang kedua, satu kursi dibungkus. Pak Dokter Anto punya dibungkus semua. Kursi yang mereka duduk ini tidak dibungkus. Ini dibungkus. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian khususnya Pak Otman terus warganet yang lainnya, hal-hal yang begini kita butuhkan untuk perbaikan pengelolaan. Karena yang jelas marwah masjid, kewibawaan masjid memang tetap. Sehingga di situ kita agak sedikit ketat. Sepatunya lepas, meskipun bukan tempat sujud. Terus kemudian masjid tidak boleh, kita mohon maaf kepada warga lain, warga keyakinan lain, meskipun kita dapatkan seperti di Gorontalo yang masuk non muslim, karena begitu TPRI di situ terus kita tanya, Pak, kenapa tidak sholat? Maaf, kami non muslim. Non muslim. Begitu azan mereka keluar, selesai itu mereka makan sama-sama. Di Gorontalo kalau tidak salah itu Masjid Muhammad di Gorontalo. Empat lantai. Namun kita harus memperhatikan juga kultur masyarakat kita. Kita mesti harus menghargai. Ada kritikan, saran, sehingga menjadi salah satu poin. Kalau mau bisa mendaftar untuk kegiatan pernikahan dengan ketentuan. Ini. Kalau tidak ya mohon maaf. Karena ini sudah. Itu pun jika masih ada yang perlu ditambah dalam SOP itu, kita tidak menutup diri, akan kita rubah. Selalu menerima saran dan kritikan membangun. Ini kan orang banyak. Iya, ini baru 1 tahun kan Pak. Jadi masih butuh banyak masukan. Banyak masukan. Iya. Tidak mesti ketika orang kritisi paten tidak boleh. Ketika berikan masukan jangan. Kalau tidak boleh berarti ini milik seseorang. Seperti itu. Berarti postingan yang non muslim sama yang ibu-ibu tidak pakai jilbab itu melalui cocokologi itu bukan yang terbaru ini ya, yang pada saat diperbolehkan resepsi. Karena begitu malam hari saya lihat dikirim oleh Pak Lurah. Iya. Dikirim ke saya. Pak Ketua, inilah yang jadi heboh ini. Besok langsung selesai sholat subuh saya panggil teman-teman semua. Bagaimana caranya kamu? Mereka bilang, Pak Ketua kami pun juga sudah bahas. Coba lihat. Yang satu fotonya ada lampu. Yang satu tidak. Yang satu fotonya tidak ada lampu. Berarti pada waktu yang berbeda. Yang kedua, coba lihat kursi. Yang satu kursinya terbungkus semua pada hari Ahad itu. Iya. Yang satu merah semua. Saya bilang ya, kalau begitu ya meskipun demikian ya kita kecolongan karena kita tidak tahu pada acara mana dia. Benar. Nah, terus Pak, jadi kalau yang kemarin itu adalah pertama kalinya dilaksanakan resepsi, berarti kan ini sudah dibuka untuk umum. Berarti dikomersilkan begitu. Nah, kalau bicara komersil berarti ini jadi lahan bisnis dong Pak ya? Benar ya kalau komersil. Nah, pertanyaannya adalah dengan membuka jasa pemakaian ruangan tersebut, kenapa sih? Maksudnya kan banyak ya netizen bertanyakan kenapa ini jadi lahan bisnis. Terus banyak yang mengarah ke ini kan sudah lumayan, sudah ini, sudah itu gitu. Boleh diperjelas Pak tentang itu jasa pemakaian ini? Iya. Pengurusnya karena kita masing-masing punya, kita bagi semua. Bagian usaha, bagian diklat, ya. Ada bagi-bagian semuanya ya. bagi, termasuk Pak Otman ini, tidak tahu di bidang apa. Mereka merumuskan misalnya jika kompleks atau lengkap
dari A sampai Z pemakaiannya tarifnya sekian. Nah, sehingga disodorkan kepada yang bersangkutan, sekaligus disodorkan SOP. Oke. Nah, terus kemudian kok kenapa mau dibisniskan? Buat apa? Keuntungan pribadi. Ya, pengurus tidak boleh menerima 1 sen. Oke. Nah, dari kotak amal, ya kalau sekarang kan tiap subuh kita kudapan, istilah snack. Iya. Ya, itu tidak bisa menggali dari kas masjid. Semuanya malam hari biasa bergilir. Siapa lagi yang keluar uangnya? Siapa lagi yang keluar uangnya? Iya. Sehingga tidak masuk dalam laporan. Itu ada yang bawa kue dari rumah. Sehingga kalau kemudian pandangan orang dibisniskan, terus diarahkan kepada keuntungan-keuntungan pribadi, itu kami sudah sepakat. Dan memang belum ada, tidak tahulah. Mungkin ada orang yang berpikir ada keuntungan-keuntungan pribadi, ada pengalaman di tempat lain mungkin. Tapi kalau selama saya bergabung mengurus masjid, uang kita yang harus keluar. Untuk bukan konsumsi. uang keluar yang untuk kita. Masuk, iya. Begitu. Oke. Nah, kalau di komersil kan berarti ada tarif dong, Pak. Iya, tarif. Kalau untuk resepsi sendiri, akad sama resepsi beda kah atau bagaimana? Itu berapaan, Pak, kalau boleh tahu? Satuannya saya tidak hafal. Tapi yang jelas dia berbeda. Oh, berbeda? Iya, berbeda. Karena kita menggunakan jasa dari luar. Misalnya cateringnya dari luar. Oh, iya. Terus kemudian yang kursinya karena kita belum punya. Jadi dari luar juga? Pokoknya dari luar. Oke. Begitu. Oh, berarti tergantung kecuali kebutuhan. Pembersih, cleaning service. Kenapa kita tetapkan seperti itu? Karena kurang lebih 1 tahun orang yang datang, Pak, boleh kami akad nikah? Boleh. Nanti kami kasih bersih. Saat mereka pulang, justru kami yang kasih bersih. Lupa membersihkan. Maka kita tetapkan kalau cuma akad nikah minimal ada impaknya. Oh, oke. Dan pembersihnya Uang anak-anak bersih. kami yang kasih bersih. kasih bersih. Begitu. Oke. Jadi itu saya tekankan lagi, pengurus dan seterusnya. Ini Pak Otman mungkin belum tahu persis bahwa kemudian di setiap penerimaan itu kita umumkan di grup. Terus kemudian setiap Jumat itu diumumkan. Pemasukan dan pengeluaran. Pengeluaran kita ya sudah cukup lumayan lah. Ya sudah mencapai 100 juta lebih. Pemasukan masjid ini mumpung kita lagi bahas dana ya. Sumber dana untuk Masjid Agung sendiri itu berasal dari mana semua, Pak? Iya, sumber dananya dari PNS pemerintah daerah. Ya, kita berharaplah bisa bergabung dari SMA. Ya, dari Kementerian Agama misalnya. Atau dari swasta, supaya kita bisa bikin bangun besar gedungnya, tidak lagi menjadi perbincangan akad nikah. Oke. Berarti terus, ada wacana ke depan untuk mau dipisahkan, Pak, bangunannya? Iya, ini insya Allah kalau memungkinkan di perubahan Pak Bupati di akhir jabatan beliau ada keinginan untuk itu. Alhamdulillah. Di belakang, jadi di belakang di sini kita rencana buat ada beberapa pikiran. Pertama untuk sejumlah kantor-kantor organisasi, tapi karena ruangannya besar sekali, kita berpikir seperti di Jogokarian, Yogyakarta itu penginapan, sehingga kita berpikir untuk penginapan di bawah, ya penginapan Islami, di bagian bawah. Oke, siap. Nah, kalau soal dana, masih soal dana, Pak ya. Baik. Yang menjadi rutin pembiayaan di Masjid Agung ini apa saja, Pak? Tiap bulannya? Tiap bulannya listrik sekitar 2 juta. Listrik sekitar 2 juta. Terus air hampir 1 juta. Itu yang bagian, mohon maaf, itu kan di depan ada taman. Dan itu itu lampunya mereka sendiri-sendiri atau sambungan sendiri, dari? dan tidak ada itu gabungan belum dari. menjadi aset, belum tergabung di sini. Iya. Tadinya kan kita meminta supaya 1 kali pengelolaannya. Oke. Supaya kontribusinya masuk ke pemeliharaan masjid tapi juga. itu masih ke Pemda. pengelolaan ke kelurahan. Oh, kelurahan. Terus kemudian boleh jadi dinas pendapatan, saya tidak mengerti persis. Oke. Nah, terus pengeluarannya kebersihan juga. Kebersihan, cleaning service kami, terus luas wilayah itu makanya bersih karena tiap hari orang kasih bersih.
Oh iya. Kasih yang 1 orang. Karena belum mampu kami menggaji, mestinya itu rasionya bisa menjadi 4 orang. Terus cleaning service sesungguhnya 10 orang. Yang kami baru 3 orang. 3 orang. Okay. Nah, dan itu semua pengeluaran kami sekitar 7 juta, 6 juta per bulan. Per bulan. Nah, sementara pemasukan setiap Jumat itu ya sekitar 5 jutaan. Ya, atau 4 jutaan per 4 Jumat. Jadi 1 Jumat 1 juta lebih, 1 juta lebih. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk tak gantung yang lain, dari mana kita mau biayai? Betul. Kan begitu rumusnya. Sehingga kita kerja keras untuk berpikir ini masjid kalau suatu ketika tidak punya sumber pendapatan yang tetap, bahaya. Dengan masjid besar kan tidak seperti masjid-masjid biasa. Masjid biasa listriknya boleh jadi 50.000, 200.000, airnya dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, Pak Otman kalau mau menanggapi soal dana ini, karena berarti Pak Otman masuk di jajaran DKM juga. Saya salah satu pengurus namun tidak sepakat dengan kegiatan ini. Silakan menanggapi Pak. Kalau terkait dengan pendapatan, seperti yang disampaikan oleh Ketua DKM tadi, kan ada pendapatan yang rutin, ada 2, yaitu pendapatan dari potongan gaji pegawai. Kalau tidak salah besarannya berapa tadi Pak Ustadz? Kurang lebih 16 juta. Ya, jadi tiap bulan itu ada sekitar 16 juta. Ditambah dengan per bulan dari sumbangan atau impak sedekah ke masjid, Jumat atau dan sebagainya ada sekitar 5 juta. Berarti ada pemasukan tiap bulan itu ada 21 juta. Ya, sedangkan pengeluaran tadi itu hanya sekitar anggaplah 10 juta. Tadi kan cuma 5, 6 atau 7. Anggaplah 10, berarti ada selisih 11 juta. Nah, kalau terkait dengan pemanfaatan masjid tadi resepsi untuk menambah cadangan anggaran untuk kebutuhan lain, saya pikir akan bertentangan karena yang keluar sama yang masuk itu lebih sekitar 2/3 dana masuk itu tersimpan kan, karena pengeluaran tadi itu sekitar 5-6 juta, sedangkan pemasukan itu sekitar 21 bahkan 22 juta itu yang terekap. Berarti kan kalau ingin menutupi operasional masjid kan ada terjadi antara penerimaan dan pengeluaran, ada saldo di dalamnya. Oke. Jadi kalau mau dijadikan resepsi untuk menambah pundi-pundi keuangan masjid dengan untuk membangun misalnya Islamic Center di sampingnya, saya pikir itu juga tidak logis karena ada kan pemerintah daerah untuk membangun itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ketua DKM, mudah-mudahan Pak Bupati yang saya cintai, saya hormati, ya kalau bisa untuk melengkapi amal ibadahnya sebelum menyelesaikan, ya buatlah itu Islamic Center seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua DKM tadi. Nah, supaya tidak menimbulkan itu tadi ada marwah masjid, ada kehormatan masjid dan kemudian itu susah loh Pak Ketua untuk kita mendeteksi siapa-siapa yang itu. Makanya memang sebelum terjadi viral ini saya sudah melakukan percakapan gitu ya sebelum. Jadi kita ada adab ya. Saya menanyakan kenapa ini? Karena ini bisa jadi dosa jariah. Hari ini mungkin Pak Ketua DKM karena sekaligus Ketua MUI bisa memperhatikan, mengontrol anggota-anggotanya. Karena mohon maaf di anggota juga ini tidak semuanya paham ini. Nah, ada yang suka gini, ada bisa jadi Pak ke depan mungkin ketika Pak Abdullah itu tidak lagi menjadi ketua, ada estafet kepemimpinan, ini yang dikhawatirkan lebih parah lagi. Sedangkan Pak Abdullah sendiri sudah berapa kali kecolongan, termasuk acara akad nikah sebelumnya itu tadi ada non muslim yang masuk baru tidak menggunakan hijab dan sebagainya. Dan masih banyak lagi aturan-aturan syari yang harus dikaji, termasuk ihtilat tadi, tempat masuk keluar dan sebagainya itu harus diperhatikan. Karena kehormatan dan kemuliaan masjid menjadi syarat mutlak dalam keputusan MUI nomor 34 2013.
Oke, jadi ini saya coba menarik garis benang merahnya dari penjelasan Pak Otman tadi. Berarti menurut Pak Otman adalah dengan selisih saldo yang lebih banyak tersimpan daripada pengeluaran tiap bulannya, menurut Pak Otman tidak perlulah mengadakan atau menjadikan pesta pernikahan itu sebagai pemasukan untuk masjid. benar Seperti itu sekali. ya Pak ya? Iya, karena memang kita harus realistis. Oke. Kecuali memang ada di keadaan darurat tadi. Iya. Memang masjid butuh operasional yang lebih besar. Misalnya operasional masjid dalam 1 bulan itu 50 juta atau 100 juta. Maka memang Dewan Kemakmuran Masjid mengambil langkah-langkah, cara-cara, strategi untuk Menambah. ya, dan kenyataannya kan tidak. Oke. Bahwa ada selisih. Bukan rugi tapi ada saldo. Ada yang tersimpan gitu. Iya. Jadi saya sudah seperti itu ya, seperti yang saya ungkap tadi benang merahnya. Kira-kira bagaimana Pak? Silakan ditanggapi Pak Abdul. Itulah saya mau mengundang Pak Otman masuk ke dalam toh, karena sekaligus sebagai pengurus. Penjelasan beliau cuma karena memang memandang dari luar. Oh, gimana? Itu pengeluaran kami Iya. sudah 100 juta lebih. Apa yang dibiayai? Tempat tutupnya air wudhu dengan penutupnya dap itu sekitar 10 juta. Terus kemudian penutupnya perempuan itu sekitar 10 juta lebih. Terus sound system sekitar 40-an juta. Terus kipas angin Iya. itu sekitar per 30 ya, dengan yang kecil-kecil. Itu per 800 di luar pengiriman. Oke. Pengukur waktu itu 20 juta lebih, 2 dengan pengiriman. Oke. Terus pembersih, mesin pembersih, Iya. bensin setiap orang, pembersih rumput. Rumput. Sehingga kita memang hampir mestinya kami harus idealnya kami bisa pengeluaran kurang lebih 16 juta karena imamnya, cleaning service-nya harus kami tambah. Karena pertimbangan kami harus melengkapi dulu demi pelayanan, karena setiap orang datang susah sekali dia dengar. Kenapa ini suara mesin ini? Orang bapak tapi di situ orang tidak dengar. Nah, alhamdulillah terakhir ini kami sudah mulai lengkapi sound system, itu pun belum terlalu maksimal. Karena menurut mereka ini sound system yang bagus di masjid sekapasitas ini harus sekitar 100 sampai 150 juta. Menurut mereka, saya juga tidak mengerti. Iya, belum di ACC juga ya. Karena bukan belum di ACC, saya tidak ngerti. Oh, apa sudah memang pengadaan. seperti itu? Harus harganya seperti itu, mampu orang bicara dari atas mimbar tidak menggema atau didengar semuanya. Tapi itu pun kami masih pertimbangkan. Siapa teknisnya yang paling bagus tentang ini? Dan pelayanan lain. Itu sehingga mengapa kalau orang mengatakan dari luar tidak perlu, kada ada pemasok lebih besar. Sementara kalau harus kalimat ideal, oke, kalau itu sound system ada kan 200 juta, dari mana ditambah uang? Kurang lebih seperti itu. Sementara dakwah prinsipnya harus sampai. Ini seperti ini. Kalau kita ngomong terus tidak didengar YouTube-nya, buat apa orang nonton? Betul. Sama juga ketika berdakwah. Luar biasa materinya Pak Otman kemarin. Tapi susah orang dengar. Karena permasalahan alat-alat yang digunakan itu masih memerlukan perbaikan. Perbaikan artinya harus ada uang. Oke, betul. Kamu gitu. Berarti yang saya tangkap lagi ya Pak ya, Pak Abdullah, uang saldo yang kalau dari hitung-hitungan awal itu ada, itu digunakan untuk pengadaan yang masih diperlukan di Masjid Agung. Baik, kita dalam memutuskan satu. Yang tidak setuju orang yang tidak hadir. Kan begitu rumusnya. Dan kita tidak harus menunggu dia setuju. Permasalahannya kebutuhan mendesak. Iya. Rumusnya begitu. Saya sebagai seorang ketua yang ketika orang datang terus tidak puas dalam pelayanan, diberitahu kekurangan, kita rapat dengan sejumlah yang ada. Bagaimana yang awal dia bilang, mereka katakan ini mendesak. Itu pun dia tidak terhubung dengan urusan pengadaan. Ditetapkan. Jadi kalau saya mesti jangan kemudian terkesan di dalam itu pecah. Iya. Karena semua keputusan
Itu adalah keputusan bersama. Oke, berarti Kenapa orang lain tidak? Karena tidak aktif. oke. Jadi kalau ada apa namanya? Kalau saya wajar ya, ada ini bukan perpecahan, artinya pola ada yang setuju dan tidak setuju itu wajar sih dalam majelis atau apapun itu. Nah, kita kembali ke warganet karena memang isu ini berasal dari warganet itu sendiri. Ke sini saya mau ke Pak Otman. Menurut pendapat Bapak, kira-kira persepsi apa sih yang terbentuk di masyarakat atau warganet khususnya di Buol itu sendiri tentang di sini kan ada yang mendukung tentang pengadaan atau pembuka jasa dari Masjid Agung sendiri. Kemudian ada juga yang sangat bersikukuh dengan pendapatnya bahwa ini tidak boleh. Kalau Pak Otman sendiri bagaimana menanggapi hal itu, Pak? Silakan. Ya, namanya di dunia maya ya seperti itu memang tanggapan. Ada yang memberikan tanggapan positif, tapi tidak berdasar. Ikut-ikutan lah, istilah dalam agama taklik buta. Nah, karena merujuk kepada beberapa masjid yang ada di Indonesia, yang bisa terhitung jari jumlahnya, misal Al-Markas dan sebagainya. Di Gorontalo mungkin Masjid Muhammadiyah seperti yang disampaikan. Tapi kalau mau dilihat juga banyak juga masjid yang tidak ada pesta-pesta. Karena memang keterbatasan masjid itu. Makanya dalam pembahasan tadi bahwa dalam ketetapan MUI itu bahwa sarana yang dibuat itu adalah sesuai dengan tujuan dibangunnya suatu sarana itu. Oke. Berarti mungkin Pak Bupati atau orang yang terkait dengan pembangunan ini memang memungsikan masjid ini untuk kedua tadi itu. Wallahu alam, saya tidak tahu karena saya bukan bagian dari itu. Kemudian kedua, bahwa keputusan kebijakan pimpinan dalam hal ini pemerintah daerah bupati itu harus mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya. Nah, dengan diadakan ini apakah sesuai maslahat, tapi yang opini terbentuk lebih banyak yang menolak. Nah, itu tapi dalam dunia maya tidak bisa dijadikan sebuah ukuran, maka perlu ada kajian, mungkin ada menggunakan survei atau sebagainya tentang setuju atau tidak, karena memang dalam kaidah fikih tadi itu harus kita penuhi semua unsur-unsurnya. Tidak boleh cuma persoalan pengurus DKM masjid memutuskan, tapi harus melihat tadi itu, karena masjid sudah dikatakan tadi bahwa masjid ini bukan milik DKM, tapi milik seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam yang ada di dunia. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah itu. Biasa dinamika dalam dunia maya itu ada yang menolak, ada yang biasa lah. Oke, nah ini Pak terakhir, itu kan saya lihat di postingan-postingan terbaru untuk menyudahi viralnya Masjid Agung ini ada yang posting bahwa Pak Bupati sudah merespon dalam bentuk larangan untuk melaksanakan resepsi. Apakah itu betul Pak atau bagaimana? Ya, karena kami dengan Pak Otman ini adalah selalu berpandangan akademis. Iya. Selalu risetnya jelas. Iya. Jadi harus informasi dari ring 1. Ya, betul. Kan begitu? Sahih. Sahih. Ada ketetapan kan saya sudah sampaikan tadi. Sekarang belum ada baik telepon maupun WA maupun bisik-bisik. Beliau menyampaikan jangan lagi digunakan pesta pernikahan. Jadi kalau kemudian itu ada orang mengatasnamakan perintah Pak Bupati, tentu Pak Bupati itu menyampaikan ke saya, ini karena pertimbangannya banyak yang tidak setuju. Tidak ada. Berarti belum tidak benar adanya itu. Kalau sampai sekarang tanggapan Pak Bupati belum ada Pak, belum terdengar. Beliau mengatakan ya perhatikan fatwa Majelis Ulama seperti tadi, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Otman, semua yang melaksanakan hajatan pernikahan sudah ditetapkan oleh pengurus melalui pintu samping. Tidak boleh melalui pintu orang naik sholat. Iya, betul. Nah, jadi sampai di situ mereka tanggalkan alas kaki. Terus kemudian peletakan masih tetap menggunakan jaga jarak. Kalau kemudian tadi Pak Otman mengatakan berbaurnya laki perempuan, saya bisa katakan tapi tentu saja tidak seperti yang terjadi di pesta-pesta berdempetan, karena ruang kita itu bisa menampung sampai 1.000 lebih.
Oke. Tidak Apa yang- ada ruangan di Kabupaten Bole ini yang mampu menampung sebesar itu. Iya, iya. Nah, sebesar itu. Sehingga untuk menjaga jarak Heeh. sampai yang dikhawatirkan seperti pesta di luar itu sudah diatur oleh teman-teman Berarti pengurus. pada saat orang menikah ada yang menjaga, memperhatikan atau bagaimana Pak? Apa yang menjamin itu tidak terjadi kayak pembawaan seperti pesta-pesta di Ya. luar? Di sana pengurus sudah berjaga di setiap Ada pintu pengurus, ya? dengan sepakat dengan pelayan yang sudah ditetapkan oleh keluarga untuk mengatur. Mengatur, Pak, menjaga. Maaf sekali sandalnya iya, dilepas. Kami mohon maaf. Terus kemudian Bapak di sini kurang lebih seperti itu. Berarti ada yang turun langsung menjaga Pak ya Terus dari berada panitia. kan kalau di pesta di luar kan kita tidak bisa teratur. Iya. Dari depan tidak bisa dilewat. Kecuali harus 2 pintu. Betul, betul. Pinggir kiri kanan, samping kiri kanan. Dari depan ditutup. Oke. Ditutup. Berarti memang ada yang mengatur ya pada saat kegiatan. Oke, so teman-teman, jadi seperti yang sudah kita dengar, semoga harapannya adalah dari diskusi kita hari ini bisa mengisi jawaban teman-teman semua. Walaupun kita tidak bisa memaksakan Pak ya, dengan sudah kita menjelaskan sejelas apapun, pasti masih ada orang saja yang tidak ingin menerima. Itu kebebasan berpendapat yang masih ada hingga saat ini. Hanya saja yang kita seperti Pak Abdullah bilang tadi, kita ambil positifnya saja. Kalau misalnya ada yang masih mempermasalahkan, berarti itu adalah bentuk kepeduliannya terhadap rumah Allah terus yang ada di Kabupaten Buol. Oke, sebelum kita menutup, pertama ada pesan yang ingin disampaikan kepada netizen. Dari pertama Pak Abdullah, silakan. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan, ya salurkan seluruh potensi Anda ke masjid secara positif. Ya. Jika Anda punya pikiran, salurkan pikiran. Ya. Jika Anda punya kekuatan tenaga, apa yang bisa Anda libatkan? Oke. Yang paling penting keterlibatan Anda di situ, makmurkan masjid, Anda datang sholat berjamaah. Betul. Kalau kemudian Anda merasa terganggu, tidak nyaman, sampaikan. Imamnya terlalu panjang bacaannya, doanya terlalu panjang, atau tidak ini kita benahi sama-sama. Atau tidak terdengar, Atau silakan tidak terdengar, sampaikan. jangan menyimpan perasaan tidak enak. Betul. Artinya menjadi penyakit, kemudian menjadi dosa. Karena orang kita tuduh macam-macam. Betul. Padahal masih boleh kita perbaiki. Yang ketiga, salurkan bantuan uangmu. Iya. Jika Anda atau siapapun juga tidak setuju, itu adalah pilihan yang dilakukan kebijakan oleh DKM untuk mendapatkan uang demi menutupi sejumlah pembiayaan-pembiayaan, maka ganti pikiranmu dengan uang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Otman, kalau menurut Bapak silakan pesan yang ingin disampaikan kepada warganet. Yang dapat saya sampaikan untuk warganet ya hampir sama. Karena beliau ini guru saya. Oke. Jadi tidak ada yang salah. Nah, cuman memang yang perlu saya sampaikan bahwa ada nilai-nilai tabayun tadi seperti yang disampaikan. Teliti dulu. Nah, Oke. apakah ini benar atau tidak? Begitu juga dengan DKM, teliti dulu. Siapa tahu itu kan cuma pandangan. Belum ada kan penelitian terkait dengan ini, yang masuk dan sebagainya. Gitu. Jadi masing-masing kita meneliti, tabayun semua. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan sumbangan masjid. Memang kalau kita memakmurkan masjid, itu bukan cuma datang ke masjid. Tapi mulai dari pembangunan masjid, memelihara masjid. Jadi ada 2. Kemakmuran itu dari segi pembangunan fisik dan pembangunan psikis. Jadi bukan cuma uangnya loh. Kadang kita hancur itu gara-gara uang. Oke. Ya kan? Nah, jadi yang harus kita bangun itu tadi. Jadi berikan sumbangan untuk dalam pendirian maupun perawatan masjid. Kemudian kedua itu yang tadi. Ada pembinaan mental, itu yang paling utama. Karena Rasulullah dalam pembinaannya awal tidak mementingkan tentang sarana. Masjid tidak dimegahkan. Kan? Yang dikedepankan adalah pembinaan mental para sahabatnya. Dan luar biasa, hanya 22 tahun, luar biasa. Jadi bukan bangunannya yang dimegahkan.
Oke. Tapi yang dimegahkan adalah mental masyarakat Islam itu sendiri, sehingga akan menimbulkan peradaban yang lebih hebat lagi seperti zaman Rasulullah SAW dan zaman Islam sampai abad pertengahan sampai dengan yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Luar biasa loh, anak muda yang begitu mudah mampu menaklukkan benteng terkuat di zamannya gitu. Jadi yang kita harus sumbang itu bukan terkait dengan pembangunan, tapi pembangunan nilai akhlak mental masyarakat Islam zaman sekarang. Oke, so teman-teman, ini luar biasa ya kalau kalian mengikuti sampai akhir. Ini bukan cuma soal klarifikasi sebenarnya, bukan cuma soal diskusi tentang isu, tapi banyak juga nilai-nilai ilmu-ilmu di dalamnya yang bisa kita ambil dari diskusi hari ini. Semoga bisa memberikan masukan, jawaban sekali lagi buat teman-teman yang penasaran atau masih bertanya-tanya soal ini, supaya tidak ada lagi ribut. Ini soalnya Buol cukup terkenal dengan berbagai masalah ini kalau saya lihat-lihat, apalagi kalau di dunia maya Pak ya. Jadi bagaimana kita, seperti yang tadi Bapak bilang, mungkin ini pengaruh masih baru. Jadi masih menjadi pusat pembicaraan masyarakatnya sendiri. Oke, so terima kasih kepada dua narasumber saya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu, karena saya tahu pasti orang sibuk berdua ini. Terima kasih banyak sudah datang di Talk, dan teman-teman juga terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian punya saran untuk bintang tamu kita selanjutnya, kalian bisa spill nama-namanya di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video atau konten-konten menarik lainnya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.